Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk perkuliahan kali ini untuk pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis. Ya, lingkungan bisnis. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini nanti di dalam lingkungan bisnis itu kita akan membahas mengenai apa itu pengertian lingkungan bisnis. Nah, walaupun demikian nanti mungkin saya jarang sekali untuk mengajarkan apa itu pengertian-pengertian. Jadi nanti namun demikian untuk pemahaman awal sekilas bahwa lingkungan itu adalah suatu kekuatan atau kondisi, keadaan, peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi perusahaan mempunyai atau tidak kemampuan untuk mengendalikannya, itu menurut Jatmiko. Nah, ini mati enggak ya listriknya ya? Oke, enggak mati. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, ini tadi tiba-tiba listriknya mati lagi, tapi alhamdulillah tidak mati linknya. Nah, saya lanjutkan. Nah, di dalam lingkungan bisnis itu ada dua. Yang pertama namanya lingkungan internal, di mana organisasi perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Jadi kalau dalam internal itu terserah perusahaan itu, karena dalam cakupannya, di mana di situ lingkungan internal itu diantaranya di dalam manajemen itu berupa pemasaran, keuangan, operasi, sistem informasi, dan SDM, serta hal-hal lain, dan di budaya organisasi. Kemudian untuk lingkungan eksternal, itu di mana organisasi itu tidak mampu mengatasi apa yang terjadi di luar. Jadi ada atau hanya ada sedikit kemampuan untuk mengendalikannya karena itu datang dari luar. Misalnya apa? Misalnya adanya misalnya bencana, itu tentunya tidak bisa kita kendalikan. Adanya COVID, adanya pandemi, itu nggak bisa. Atau mungkin adanya lingkungan ekonomi global, itu ya agak perusahaan-perusahaan atau organisasi agak susah. Nah, lingkungan eksternal itu ada teknologi, ekonomi, politik, dan sosial contohnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan bedanya dengan lingkungan internal itu misalnya pemasaran. Jadi kita memperbesar atau memperkecil itu bisa, variabelnya bisa ubah-ubah. Keuangannya mungkin kita dengan cara ngutang atau mungkin modal sendiri, kemudian operasinya dengan sistem lembur dan sebagainya itu bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri, termasuk dalam budaya organisasi atau berisi nilai-nilai. Kita mau dengan filosofi kekeluargaan, profesionalisme, atau hal-hal yang lain atau terbuka, itu tentunya adalah hal-hal yang bisa dikendalikan karena itu menyangkut lingkungan internal. Nah, di dalam lingkungan internal nanti muncul, dalam analisis itu muncul yang sifatnya kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang eksternal itu muncul namanya kekuatan, ancaman, dan kesempatan. Dalam analisisnya akan seperti itu. Itu yang menyangkut dengan pengertian lingkungan bisnis. Nah, untuk
nggak bisa jalan ya. Nah, jalan ya. Ya, ini mungkin perlu kami sampaikan kepada Anda semua ya, bahwa saat ini Indonesia itu masuk dalam lingkungan global dan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kalau menurut perkiraan McKinsey, jadi dari apa yang disampaikan oleh McKinsey pada tahun 2012, itu bahwa Indonesia akan masuk menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Nah, kalau saat itu tuh karena akan ada jumlah penduduk produktif yang sangat besar, yaitu 135 juta, yang menjadi konsumen juga, yang menyumbang 86 PDB. Nah, perkiraan-perkiraan itu berlanjut oleh PricewaterhouseCoopers. Nah, itu memperkirakan pada tahun 2040 itu Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 5. Kalau tadi 2030 kekuatan nomor 7, maka 2040 akan menjadi kekuatan nomor 5, di bawahnya Jepang. Jadi ada yang terkuat nanti adalah Cina, kemudian disusul oleh Amerika, kemudian India. Nah, ini sekaligus juga menjadi apa ya, indikasi bahwa ternyata penduduk dunia yang besar, penduduk suatu negara yang besar, itu akan memberikan kontribusi kekuatan ekonomi. Kita lihat Cina itu menjadi penduduk terbesar di dunia. Nah, kemudian India. Nah, satu-satunya yang penduduknya nggak besar, tapi masih memiliki kekuatan adalah Jepang. Namun demikian, pada tahun 2050, menurut IAU, Economist Intelligence Unit, itu nanti akan tergeser oleh Indonesia dan menjadi Indonesia menjadi yang keempat. Nah, ini artinya adalah nanti Anda semua yang saat ini lagi kuliah itu akan mencapai puncak-puncak kejayaannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nanti pada kita itu sebetulnya akan lagi ngalami namanya siklus 700 tahunan. Apa itu 700 tahunan? Di mana sebetulnya kita Indonesia itu saat ini adalah 60 tahun lalu Jepang yang giat-giatnya bangun, dan itu juga sebetulnya 700 tahun lalu itu pernah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan negara atau kerajaan Majapahit, dan 1.400 tahun lainnya sebelumnya di bawah kepemimpinan Sriwijaya. Jadi dua negara, dua kerajaan tersebut pernah berjaya pada tahun itu, pada masanya, karena di situ usia muda itu lagi sangat besar-besarnya. Karena usia muda sangat besar. Nah, itu juga yang akhirnya menjadikan kekuatan, ya, meraih jadi kerajaan sampai Amerika Selatan, gitu ya, sampai Madagaskar, Zanzibar, seperti itu. Nah, ini akan terjadi lagi. Ya, akan terjadi lagi pada masanya Anda semua, nanti pada tahun 2030 itu jendela itu membuka. Sebenarnya membuka sudah 2010, ini sudah kita terus. Jadi Indonesia itu mau presidennya kayak apa, itu tetap akan ada akan tumbuh. Dan ini terbukti juga bahwa saat ini walaupun ada pandemi yang seperti sekarang ini, itu Indonesia itu terjadi defisit pertumbuhan, tapi tetap defisitnya rendah. Beda jauh dengan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, kemudian Eropa, gitu kan. Satu-satunya yang masih positif hanya Cina. India juga masih di bawahnya Indonesia, artinya lebih terpuruk. Nah, di sini kalau lihat jendela ini, itu artinya apa? Komposisi penduduk itu mudanya itu lebih. Jadi setiap negara itu mesti ada namanya penduduk yang generasi children, yaitu elderly, generasi elderly itu dewasa di atas 64, kemudian ada children itu di bawah 14 tahun, kalau ini di atas 65, 64, sedangkan yang working age itu yang abu-abu itu
antara 15 sampai 64. Artinya mereka generasi kerja. Generasi kerja tahun nanti tahun 2030 itu akan mencapai hampir 70%. Artinya 70% orang produktif hanya digantungi, hanya menghidupi totalnya 3. Jadi 1 orang tua dan 2 anak. Jadi artinya ada kemampuan yang lebih. Berbeda sekali pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu dependent ratio-nya itu tinggi. Jadi bisa dibilang satu orang tua, dependent ratio-nya itu 80%. Jadi satu orang tua itu harus menghidupi banyak keluarga, gitu kan? Banyak keluarga. Nah ini yang menimbulkan nanti Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya juga pada abad 21 ini atau siklus 700-an. Oke, nah ini saya bicarakan lingkungan bisnis global dulu. Kita lihat negara-negara dengan negara-negara maju, Jerman, Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, termasuk juga ini Jepang mengalami penurunan drastis pada nanti 2024. Jadi mengalami drastis nih. Jadi ekonominya turun. Yang agak stabil mana sih? Gitu kan. Sedikit sekali. Amerika yang agak stabil, masih bisa bertahan. Lah yang melonjak itu adalah jelas Tiongkok naik, naik menyodok menjadi kekuatan terbesar di dunia. Indonesia yang tidak di sini dari awalnya nggak kelihatan karena masih urutan 17 saat ini, tiba-tiba nanti akan mencodok ternyata lebih cepat. 2024 itu Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 5 di bawahnya Jepang, tapi nanti akan disusul. Begitu juga India ini. India itu juga tiba-tiba kekuatan ekonominya naik. Ini adalah kondisi global yang akan terjadi pada masa mendatang, di mana nanti Anda di sini adalah waktunya akan lulus. Ya, jadi di situ nanti 2030 adalah puncak-puncaknya Anda menempati posisi manajer atau pengusaha besar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam memulai suatu bisnis, ada 5 kekuatan yang mempengaruhi. Ada 5 kekuatan yang mempengaruhi yang disebut oleh Porter itu namanya 5 force model of competition. Jadi 5 kekuatan persaingan. Nah, 5 kekuatan persaingan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah persaingan industri sejenis atau di antara industri yang sama. Misalnya Anda berbisnis potong rambut, maka Anda akan juga mengalami bisnis potong rambut. Atau fotografi. Fotografi, ketika Anda mendirikan studio film, maka otomatis bersaing sama studio film juga. Nah, selain terhadap industri sejenis, persaingan yang harus diperhitungkan itu adalah adanya pendatang baru. Nah, ini harus ada juga hati-hati. Jadi tentunya ketika suatu bisnis itu berlangsung dan keuntungannya besar, maka sangat mungkin akan muncul pendatang-pendatang baru untuk ikut menyerang untuk memakan kue bisnis tersebut. Jadi itu wajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya ada substitusi produk. Jadi adanya ancaman produk atau jasa substitusi yang lain. Misalnya, justru Anda lihat Kodak itu sekarang bangkrut. Bangkrutnya Kodak itu bangkrut bukan karena persaingan dengan industri Fujifilm semata, ya. Tapi justru karena adanya produk substitusi yang dari HP. Jadi sekarang itu muncul banyak HP yang ada, hampir semua sekarang itu namanya HP mesti ada kameranya. Artinya dengan barang yang tipis ada momen-momen tertentu bisa diaplikasikan. Tidak ngedendol bawa DSLR gitu ya, bawa kemana-mana nggak usah. Jadi sudah, dan itu yang membuat collab-nya Kodak adalah itu, dan ditutup perusahaan itu. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ditutup justru karena adanya persaingan yang mensubstitusi. Jadi sekarang misalnya orang minum biasanya minum apa ya? Minum
teh suka, tapi sekarang beredar banyak jenis kopi misalnya gitu. Atau orang minum teh sekarang ada teh yang biasa, kemudian sekarang Thai tea yang mungkin dengan ada tambah entah creamer entah susu ya, itu juga persaingan. Persaingan. Nah, ancaman yang lain yang menimbulkan apa itu kekhawatiran adalah adanya pembeli. Nah, kalau pembelinya sedikit, industrinya besar atau banyak, otomatis kekuatan pembeli itu untuk menawar menjadi tinggi. Nah, itu kita sadari misalnya dulu itu ada pemain jaringan atau pulsa itu hanya misalnya simpati. Nah, sekarang mungkin ada pemain-pemain yang lain yang murah, otomatis pembelinya berhak untuk memilih. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah adanya daya tawar pemasok. Jadi pemasok, walaupun supplier kita, itu mereka memiliki kekuatan. Nah, misalnya contohnya adalah terutama di bahan-bahan alam misalnya gitu. Kita membutuhkan misalnya cabai. Ternyata yang panen cabai itu hanya sedikit. Itu artinya apa? Artinya bahwa penjual atau pemasok itu bebas untuk menjual kemanapun. Nah, untuk bebas menjual kemanapun, di mana tentunya dengan ada pembeli yang banyak, pemasoknya dikit, maka bebas pasti di situ akan ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi itu adalah bagian yang terjadi persaingan dalam industri, persaingan eksternal. Lah, persaingan eksternal yang lebih cakupannya luas, ini tadi kan yang di dalam ini, itu lingkungan industri di dalam, ya, adanya pendatang baru, kekuatan supplier atau pemasok, kekuatan pembeli, kemudian adanya produk substitusi, kemudian adanya intensitas antar industri sejenis, maka ada lingkungan luar. Nah, lingkungan luar atau lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis itu. Nah, tapi ini adalah yang banyak. Kemudian ada juga mungkin lebih spesifik, nanti ada 4 gitu ya. Apa aja itu adalah lingkungan sosial budaya, ini sosial kultural, kemudian ekonomi, politik atau hukum, kemudian teknologi, kemudian lingkungan global dan lingkungan demografis atau kependudukan. Nah, nanti apa saja itu kita bahas di belakang. Oke. Jalan. Nah, dalam lingkungan bisnis, tadi lingkungan bisnis, kan ada lingkungan luar, jadi ada lingkungan dalam, ada lingkungan luar. Nah, lingkungan luarnya itu diantaranya tadi sudah disebutkan menurut gambar, tapi di sini hanya gambarnya hanya 4 gitu ya. Ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, sosial budaya. Sebetulnya ada lagi apa demografi gitu ya, yang ini ya. Ada demografi, ada lingkungan global. Jadi ada, kalau menurut sini ada lingkungan global. Nah, apa saja yang menjadi lingkungan ekonomi saat ini adalah adanya produk domestik bruto dan produk nasional bruto, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga. Ya, tentunya di sini akan mempengaruhi sekali bagaimana suatu bisnis akan berjalan. Nah, kemudian lingkungan teknologi, di situ ada teknologi produk dan jasa, teknologi informasi. Nah, ketika kita menggunakan teknologi, biasanya itu akan cadang-cadang atau berkaitan dengan SDM juga. Jadi mungkin sekarang rumah makan saja tidak mengandalkan masak dengan ngulek dan sebagainya, tapi pelayanannya pun sudah dengan cara-cara yang menggunakan teknologi yang sangat canggih, integrasi sistem 4.0. Misalnya kita dengan Gojek sudah bisa, atau pelayanannya kalau di restoran mungkin dengan sistem mengetik sendiri, atau bahkan dilayani dengan cara
robot, menggunakan robot, itu adalah teknologi-teknologi. Termasuk teknologi-teknologi, misalnya teknologi obat, jamu, tentunya ada pilihan-pilihan. Ya. Pilihan-pilihan, mungkin dengan nasi goreng pun misalnya gitu, dengan mungkin dengan penggunaan teknologi yang lebih mapan, lebih atau dengan cara tradisional. Kemudian lingkungan hukum dan politik, ya, ini cerminan dari hubungan pembisnis dan pemerintah, di mana misalnya saat ini yang berkuasa itu misalnya partai berbasis Islam misalnya gitu. Tentunya akan semakin dikuatkan yang sifatnya ekonomi syariah, gitu kan. Mungkin dengan halalnya diperkuat. Itu salah satu. Misalnya Anda jualan bakso di Bali, tentunya Anda nggak boleh atau nggak berani menjual bakso sapi. Di sana mestinya ada baksonya ayam, seperti itu. Itu menyangkut hukum dan politik atau legal. Legal. Kemudian lingkungan sosial budaya, tadi ini hubungannya dengan kalau politik terhadap aturan-aturan, kalau ini adalah sosial budaya, misalnya menyangkut adat istiadat, jualan apa itu tadi yang mungkin saya sebutkan, saya contohnya agak salah, harusnya di sini, misalnya jualan bakso sapi, kemudian coba misalnya Anda menjual bakso babi di mana di Jawa, tentunya nanti akan menjadi masalah, tapi itu masalahnya berbeda ketika nanti di Bali. Nah, dalam sosial budaya ini, di sini termasuk karakter demografik, misalnya hal yang biasa kalau di Manado sana orang perempuan memakai celana yang pendek, seperti hal yang biasa. Nah, tapi tentunya itu hal menjadi tidak biasa ketika itu terjadi di Jogja, misalnya gitu. Ya, itu hal-hal yang menyangkut lingkungan bisnis. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis sistem ekonomi yang kemarin sudah saya sampaikan sekilas di depan. Ada sistem ekonomi terpimpin di mana mengandalkan pemerintah pusat dalam mengendalikan faktor produksi dan membuat keputusan produksi serta alokasi bisnis. Ini termasuk di dalamnya adalah negara-negara yang menganut paham sosialis atau komunis. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis adalah negara sangat berkuasa terhadap faktor produksi. Yang kedua, faktor produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga, perencanaan ekonomi dilakukan negara, dan keempat, negara bertindak sebagai penentu harga. Nah, ini cirinya. Kemudian sistem ekonomi pasar ini juga sudah, ini tapi di sini lebih jelas. Yaitu sistem ekonomi di mana individu-individu yang mengendalikan keputusan produksi dan alokasi penawaran permintaan. Asumsinya di sini contoh-contohnya adalah sistem yang dianut oleh di dalamnya adalah liberalisme, individualisme, intelektualisme, materialisme, dan humanisme. Jadi di sini paham yang dianut itu lebih ke arah paham liberal atau kapitalis. Ini yang paling menonjol yang memakai ini kayak Amerika. Ya. Ciri-cirinya itu penjaminan atas hak milik perseorangan, kemudian mementingkan diri sendiri, terus kemudian ada pemberian kebebasan penuh pada perseorangan, persaingan bebas, tadi saya liberal, harga sebagai penentu, peran negara minimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, ini sebetulnya yang paling, walaupun suatu negara mendedikasikan negara liberal, negara kapitalis, itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya, sebetulnya mesti campuran. Hanya kadarnya yang berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tidak ada negara satupun, misalnya kayak Cina pun gitu. Cina pun itu sebetulnya juga sudah mengarah ke liberal dan kapitalis sebetulnya. Karena perusahaan-perusahaan sudah, aturan-aturan negara sudah agak dilepaskan. Begitu juga yang kayak Amerika. Gitu. Amerika tetap, walaupun itu mereka dilepaskan ekonomi, tapi negara tetap hadir di situ. Nah, untuk selanjutnya kita akan bicara mengenai organisasi. Ya. Organisasi,
Oke. Nah, dalam konteks bisnis, organisasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah organisasi yang mencari keuntungan dan tidak, atau disebut dengan profit dan non-profit, atau nirlaba sama waralaba. Jadi nirlaba itu tanpa profit, kemudian waralaba itu dengan profit. Jadi itu kalau dari sisi jenis. Nah, tadi kalau kita sudah bicara lingkungan, ini adalah organisasi, yaitu orang-orang yang sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan juga membentuk organisasi, tapi memang pada dasarnya itu adalah berbasis yayasan yang awal tujuannya itu bukan mencari profit. Namun demikian saat ini justru yayasan-yayasan itu yang profitnya malah tinggi lumayan karena tidak masuk dalam regulasi-regulasi yang sifatnya bisnis profit. Nah, karakter organisasi itu ada 3. Yang pertama adanya tujuan, yaitu ingin dicapai. Biasanya tujuannya itu kalau organisasi profit ya untuk mensejahterakan anggotanya. Dan itu muncul di sasaran, visi, program-program yang dilakukan oleh organisasi. Nah, sedangkan yang kedua, karakter ini adalah manusia atau resource atau badan. Ya, yaitu sumber daya yang menjalankan serangkaian sasaran yang telah disusun sehingga organisasi terdiri dari manusia-manusia. Jika bekerja sendiri maka bukanlah organisasi. Jadi kalau bekerja sendiri-sendiri itu bukan organisasi manusia. Karena untuk sumber daya itu harus berinteraksi. Dan yang terakhir, struktur organisasi itu struktur yang sengaja dibuat untuk membuat atau memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi setiap resource agar memudahkan terjadinya hubungan dengan aturan-aturan tersebut. Ya. Nah, dalam sumber daya organisasi itu setidaknya akan ada 5. Yang pertama manusia, kemudian material, mesin, uang atau money, dan I. Jadi 4M, ya. Man, material, machine, money, dan information. Jadi sumber daya organisasi setidaknya ada itu. Nah, kemudian kita gabung organisasi bisnis dan organisasi bisnis. Kalau organisasi itu ya segala sesuatunya, ya, yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, baik bidang organisasi, perindustrian maupun perbaikan standar kualitas produk mereka. Sedangkan bisnis itu menyangkut perubahan keahlian, sumber daya ekonomi, dan hal yang sebagainya. Nah, dalam bisnis itu motivasi utamanya itu adalah laba atau profit. Jadi sebetulnya kalau organisasi itu bisa bisnis, non bisnis, sedangkan kalau yang bisnis itu adalah targetnya adalah laba. Nah, laba sendiri didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara jumlah penghasilan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini habis. Oke, kita lanjutkan. Lah, komponen organisasi bisnis itu ada pasar, ada perusahaan, ada pihak eksternal, dan konsep perubahan. Nah, pasar sendiri meliputi pemakai ya, yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Dan mereka tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, bentuknya pasar sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ada monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, ini beberapa hal sudah saya sampaikan sebelumnya, dan silahkan nanti karena mohon maaf ini listriknya padam, jadi nanti bisa dilanjutkan lagi, dan untuk yang bagian belakang ini silahkan dipelajari bagian dari tugas mandiri. Silahkan ya, walaupun tidak saya sampaikan di sini. Silahkan dipelajari sendiri untuk bisa dipahami. Ya.
Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.